spirit ruhiyah, tanpa ada kesadaran keimanan, tanpa ada dorongan keimanan di dalamnya, yang ini merupakan kesadaran ini adalah tanggung jawab kita sebagai seorang muslim dan sekaligus pengemban dakwah, begitu melekat di dalam kita sebagai seorang muslim. Ini kritik yang kita layangkan ya, itu barangkali tidak memiliki makna sama sekali, tidak memiliki orientasi di akhirat nanti, karena tidak ada kesadaran bahwa itu merupakan perintah dari Allah SWT. Maka dari itu pentingnya kita kemudian membangun kesadaran bahwa kita ini sebagai seorang muslim gitu ya, kita kemudian sebagai makhluk karena kita makhluk tentu ada pencipta kita manusia gitu ya, dan pencipta kita manusia tentu kemudian menyiapkan seperangkat berbagai kebaikan dalam kehidupan ini dalam konsep anzimah ya, peraturan kehidupan, dan ketika itu kemudian diadopsi tentu ada kebaikan buat kita di dunia maupun di akhirat. Nah, poinnya adalah kita menawarkan kemudian sepaket pembinaan keislaman atau permentoringan secara sistematis, yang mana ini merupakan kebutuhan mendasar bagi seorang muslim. Kenapa disebut sebagai kebutuhan mendasar? Karena kalau kita nggak dibina dengan Islam, di waktu yang sama, yang tadi sempat disebutkan di awal juga barangkali, ada gempuran luar biasa dari berbagai macam paradigma pemikiran-pemikiran di luar Islam begitu ya, liberalisme gitu ya, dan lain sebagainya, yang kemudian mengungkung kita, hedonisme gitu ya, materialisme dan lain sebagainya, sekularisme, itu kemudian akan mengungkung kita baik sadar maupun tidak sadar di dalam mainstream, di dalam interaksi di tengah-tengah kehidupan kita sehari, di tengah kehidupan masyarakat, itu yang senantiasa mengungkung kita. Maka dari itu tentu pemahaman dan kesadaran akan keislaman ini harus terus kemudian dihidupkan. Kalau bukan kita yang membina mahasiswa muslim, bukan Islam yang kemudian dijadikan sebagai materi pembinaan mahasiswa muslim, lantas mereka kemudian di masa yang akan datang sebagai calon generasi pemimpin negeri ini, mereka akan memimpin negeri dengan apa, dengan mindset apa gitu, dengan pemikiran seperti apa, ini yang menjadi pertanyaan. Maka dari itu, dengan keprihatinan kita yang ada dan keprihatinan kita melihat generasi muda muslim yang ada saat ini, kita terdorong untuk melakukan ruang-ruang pembinaan itu untuk melahirkan generasi agent of change gitu ya, melakukan perubahan dengan basic Islam sebagai paradigma hidupnya dan sebagai solusi atas segala persoalan yang ada di negeri ini, Kak Afif. Karena begini, Kak Afif, singkat, penguasa zolim begitu, selalu penguasa zolim begitu dari dalam konteks yang lebih luas, dan di dalam penguasa itu ada sistem gitu, sistem yang kemudian dijalankan. Ketika kemudian di dalamnya ada kerusakan, ini patut untuk kemudian dilakukan amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Bahasa gerakan mahasiswa adalah patut untuk dilawan gitu ya. Itu walaupun perlawanan yang dilakukan oleh mahasiswa muslim itu haruslah merupakan perlawanan intelektual dan politis gitu. Maksudnya adalah tidak boleh melakukan perlawanan tanda kutip gitu ya dengan kekerasan dan anarkisme. Tidak boleh kita kemudian mengejawantakan ide, gagasan, solusi atas apa yang menimpa umat gitu dengan dalam kekerasan atau anarkis. Itu yang kemudian tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan dalam proses perubahan gitu. Maka dari itu dakwah menjadi jalan hidup gitu ya kita, dan kemudian jalan hidup di negeri ini gitu ya, dan sekaligus menjadi solusi atas problematika yang ada di negeri. Kita kemudian teringat barangkali dengan hadis Rasulullah SAW bahwa kita harus kemudian peduli kepada umat. Tidak. Mal yahtam bin amril muslim alaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli kepada urusan kaum muslimin, maka dia bukan golongan dari umat kata Rasul. Ini kemudian menjadi dorongan kepada kita agar kita senantiasa memikirkan urusan kaum muslimin, dan ini merupakan kewajiban kita semua. Itu mungkin Kang. Ya. Baik, makasih Kang Masun. Jadi memang organisasi yang bergerak dalam aktivitas dakwah ya, ini menarik ini ya, untuk bisa kita kaji lagi karena jarang-jarang gitu.
sebagaimana memang biasanya orang paham pergerakan mahasiswa itu ya hanya pergerakan saja gitu ya. Apa itu dakwah sepertinya akan terjawab nanti kalau misalkan di BKLDK. Nah, selanjutnya ini pertanyaan terakhir untuk Ustadz Agus Suryana. Jadi kan kita ini mahasiswa nih banyak ini ya. Banyak juga suaranya dan suaranya itu terpecah-pecah gitu. Terpecah-pecah karena melihat juga problem masyarakatnya yang semakin banyak gitu dan beragam jenisnya. Kira-kira kalau misalkan ingin menyatukan suara itu bagaimana? Atau jangan-jangan kira-kira bisa kita tangkap tidak ada sebenarnya problem masyarakat yang seharusnya diprioritaskan untuk disuarakan dan dilakukan perubahan. Nah, kira-kira itu bagaimana gitu. Lalu cara untuk menyatukan persepsi itu di tengah banyaknya corak organisasi mahasiswa sekarang itu bagaimana? Kan banyak, nggak hanya cuma BEM tapi juga lembaga pergerakan mahasiswa itu banyak. Bahkan beragamnya itu nggak cuma beragam lambang logo, lambang nama, tapi juga beragam kepentingan. Ini bagaimana ini cara melihat itu dan menyatukannya dengan realitas masyarakat yang masalahnya banyak atau jangan-jangan ada masalah yang harus diprioritaskan. Gimana itu, Ustaz? Ya, baik. Pertama, memang kita itu sangat merindukan sinergi ya. Sinergi dalam dakwah, sinergi dalam melakukan perubahan. Nah, terkait dengan sinergi ya, kita ingin menyatukan semua pergerakan, kita ingin menyatukan semua perjuangan ya, langkah perjuangan. Tapi sebelum ke sana ya, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak mewujudkan 3 hal kalau saya ya. 3 persoalan penting terkait sinergi dalam dakwah ini. Yang pertama, menyamakan persepsi apa yang menjadi problematika utama umat Islam saat ini. Ini penting ini, mahasiswa harus tahu itu. Apa sih qadhiyah masyriah? Apa sih problematika utama umat Islam hari ini? Kesalahan mengidentifikasi ya, apa yang menjadi problem utama kita itu akan menyebabkan salah dalam melangkah, salah dalam melakukan perjuangan. Startnya juga salah. Sekali lagi, kesalahan mengidentifikasi apa sih yang menjadi problem kita itu akan menyebabkan salah dalam perjuangan. Sama seperti seorang dokter salah mengidentifikasi ya, mendiagnosis penyakit pasiennya, maka dia akan malah praktek ya, salah memberikan obat. Ini bahaya ini. Ya, sehingga alih-alih bisa sembuh, penyakit pasien yang terjadi malah tambah parah penyakitnya. Gitu. Itu juga masyarakat. Ya, salah mendiagnosis, salah mengidentifikasi apa yang menjadi problem utama masyarakat akan menyebabkan salah mengobatinya. Ya, alih-alih bisa selesai, justru terus bermasalah. Jadi, menyamakan persepsi tentang problematika utama umat itu apa sih? Karena begini ya, faktanya nih ya, teman-teman ikhwan dan akhwat, faktanya di pergerakan-pergerakan, termasuk juga di pergerakan mahasiswa ya, itu ada yang kemudian tidak jeli memandang problem ini. Ada yang mengatakan, misalnya, menurut saya problematika utama umat Islam ini adalah soal kemiskinan, gitu. Maka dia kemana-mana bicara soal ekonomi ya, kemiskinan. Mas solusinya adalah mendorong misalnya mendirikan bank-bank Islam, koperasi Islam, atau apapun yang kaitannya membagi-bagi sembako dan seterusnya. Karena memang memandang problem utama umat itu ekonomi gitu. Dibantah sama misalnya pergerakan yang lain, kelompok yang lain. Bukan, kalau menurut saya bukan ekonomi. Tapi kalau menurut saya problematika utama itu adalah pendidikan, kebodohan. Umat Islam itu mundur itu karena bodoh. Maka karena itu yang dia anggap sebagai problem utama, maka start perjuangan dia itu ya mendirikan madrasah, sekolah pesantren. Pergerakannya berseputar pendidikan gitu. Dan diyakini dakwah di pendidikan itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan lain gitu. Nah, dibantah lagi sama pergerakan yang lain, kelompok yang lain. Menurut saya bukan ekonomi, bukan pendidikan. Saya melihat problematika utama umat Islam ini misalnya
soal akhlak gitu. Begitu banyak umat Islam terpuruk karena akhlak gitu. Akhlaknya yang bejat misalnya gitu. Nah, maka pergerakannya bisa kita lihat, start perjuangannya kan saya menyebut manajemen Kobu, ya, pendekatan perbaharuan akhlak dan yang lain-lain. Kelompok yang berikutnya beda lagi pergerakan yang lain gitu. Ini soalnya ini persoalan jihad, kita harus jihad gitu. Nah, maksud saya kalau kita coba jeli ya, apa sih yang dimaksud dengan qadhiyah Nasiriyah gitu? Problematika utama itu sebenarnya cara mencarinya gini, dia problem akhir dari semua problem. Ya, dari kausalitas problem. Biasanya gini, kalau misalnya anak kecil, dia nggak sekolah, saya sering bilang ini. Ketika ditanya, kenapa kamu nggak sekolah, Dek? Karena saya nggak punya biaya misalnya. Nah, nggak punya biaya ini problem utama anak ini atau bukan? Kalau masih bisa ditelusuri, soal-soal yang lebih dalamnya itu bukan problem utama. Emang kenapa nggak punya biaya? Karena ayah saya nggak bekerja. Nah, ini ada problem lain kan? Ya, masih bisa ada problem lanjutan. Ya, kenapa? Berarti kenapa ayahnya tidak bekerja? Karena dipecat dari tempat kerjanya. Berarti ayahnya nggak bekerja itu bukan problem utama. Iya sebenarnya dalam konteks sistemik ya. Karena masih ada problem lain. Karena dia dipecat, di PHK di tempat kerjanya. Kalau masih bisa ditelusuri, kenapa sampai di PHK? Karena katanya lagi krisis tempat kerjanya, pabriknya. Kenapa krisis pabriknya? Karena pabriknya ini mengalami konsekuensi ada krisis moneter, di mana dolar makin naik, sementara dulu impor barang dolarnya masih rendah. Sekarang dulu 5.000 satu dolar misalnya, sekarang 15.000, nggak kuat beli barang, akhirnya pabrik tutup. Nah, kenapa sampai krisis moneter kan terus? Nah, ini soal kapitalisme misalnya, yang memang men-set seperti itu. Nah, ini problem itu nyampe ke sistem. Nanti balik lagi begitu. Nah, demikian juga dengan mahasiswa tuh jeli dong gitu ya. Saya melihat mereka reaktif gitu. Aduh, kemiskinan masuk ke sana, gerak di sini. Terlalu reaktif. Ternyata kalau kita lihat itu semua itu problem cabang. Problem cabang. Jadi problematika itu ada problem utama, ada problem cabang. Nah, itu problem cabang. Kemiskinan, kebodohan, penindasan, semua itu problem cabang. Dan problem cabang itu sebenarnya muaranya karena Zoharo fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan itu bima kasabat aidinas. Diakibatkan karena perbuatan tangan manusia. Apa yang dimaksud dengan aidinas, tangan manusia? Imam Ali As-Sobuni menafsirkan di dalam kitab tafsirnya Sifatut Tafasir, yang dimaksud dengan bima kasabat aidinas bahwa bisa babi ma'asinas wa dzunubihim. Disebabkan karena maksiat ya yang dilakukan manusia dan dosa-dosa yang dilakukannya. Dzunub ya, dosa, maksiat dan dosa. Jadi karena meninggalkan semua syariat Islam dalam semua aspek kehidupannya. Nah, ketemu sebenarnya kita ini maksiat dalam semua aspek kehidupan kita. Karena Allah menghukum kita itu. Maka arruju ilal Islam, arruju ilal haq itu solusinya kembali kepada Islam, kembali kepada kebenaran, kembali kepada penerapan syariat Islam. Ini problem utama. Nah, kalau problem utama sudah disepakati, ya satu suara, satu anggukan massal, udah mudah itu. Semua gerakan mahasiswa, gerakan dakwah semuanya sama. Ya, ini problem umat Islam yang utama. Tidak diterapkan syariat Islam, kita harus menegakkan kepada syariat Islam dengan mengupayakan adanya institusi yang menerapkan syariat Islam. Nah, kalau sudah sama, ini problem cabang tadi insya Allah berangsur-angsur akan pulih. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, menyamakan persepsi apa solusi terbaik atas problem tadi. Tadi kan sudah tahu tuh. Ya solusinya tadi yaitu menegakkan syariat Islam. Nah, masalahnya yang ketiganya nih. Bagaimana menyatukan langkah perjuangannya? Yaitu pada tataran syariat Islam oke, sama seperti itu. Solusinya syariat Islam. Problemnya itu adalah tidak diterapkan syariat Islam, solusinya syariat Islam, tapi
perjuangannya itu berbeda. Ada yang melalui parlemen, melalui menempuh jalur demokrasi, ada yang kekerasan, ya, dan lain-lain. Ada juga yang memang dakwah antorigal umat, ya. Bagaimana mengandalkan kekuatan power di tengah-tengah umat, karena memang itu adalah kekuatan yang real. Kalau kemudian kita meyakini bahwa masuk ke sistem itu lebih efektif, kata siapa ya? DPR itu cuma 500 orang, 700 orang. Salah satu saja power, tapi power yang lainnya ada di masyarakat. Mahasiswa, kiai, pendidik, buruh, ya, pelajar, dosen, tenaga kesehatan, semuanya itu ada di luar ya, di tengah-tengah umat. Kalau itu sudah diraih dukungannya, sebagaimana reformasi ya tahun 98, semua power di masyarakat sudah mendukung gerakan mahasiswa. Maka DPR yang dipimpin oleh Harmoko almarhum itu tidak berdaya gitu. Tidak berdaya, dia mau ngeluarin apa gitu. Sudah tidak legitimate lagi karena yang mengangkat yaitu rakyat, dan rakyat sudah arus utama opininya sudah menginginkan perubahan gitu. Saya perubahan itu sederhana dan mungkin saja nyaris tanpa ada iritasi sebenarnya kalau kita kalaupun konsekuensinya ada yang ditangkap dan seterusnya pasti begitu insya Allah. Jadi tiga itu ya, menyamakan persepsi apa yang menjadi problem. Jadi gini deh, kalau masih salah memandang apa problem kita, beda lah, cara memperjuangkannya beda, seperti itu. Nggak apa-apa kan, yang ekonomi silakan lanjutkan, yang pendidikan silakan, nanti kita bertemu di mana bertemunya, di stopan ya. Maksudnya nggak jelas ya pertemuan itu di mana, karena ini bukan soal menduga-duga kita akan bertemu, tapi menetapkan apa yang menjadi problem kita, penyakit kita itu apa sih gitu. Nah, yang kedua cari solusi terbaiknya, yang ketiga menyatukan langkah perjuangan. Kita punya teladan, kita punya Rasulullah. Laqad kana Rasulullah fi uswatun hasanah. Ya, jadi Rasul adalah teladan yang baik, contoh dakwah Rasul, insya Allah kita bisa sama dalam mewujudkannya juga. Kalau alam itu kan. Baik, tadi ada 3 tahap ya yang sebenarnya bisa kita implementasikan, dan memang ini adalah bentuk dari implementasi kita seorang Muslim yang dituntut juga untuk menyadari bahwa status kita bukan hanya sebagai kaum muda, tapi juga sebagai seorang Muslim. Maka kesadaran yang harus ditumbuhkan itu kesadaran Islam, Masya Allah. Ya. Dan sepertinya itu juga mungkin problem yang yang banyak ditemukan di tengah-tengah pergerakan mahasiswa sekarang. Khawatirnya itu juga yang saya lihat. Jangan-jangan mereka bergerak bukan karena kesadaran seorang Muslim gitu ya, tapi juga hanya melihat sekedar problem cabang sebagaimana yang Ustaz Agus Suryana sampaikan tadi. Baik, karena memang ini waktunya sudah berada di penghujung agenda, jadi mohon maaf jika sekiranya ada yang ingin bertanya tidak saya berikan kesempatan baik di Zoom maupun di YouTube ya. Oleh karena itu di akhir sesi ini saya ingin memberikan kesempatan untuk closing statement. Pertama dari Kang Masun dulu. Mangga Kang, silahkan disampaikan. Ya, baik Kang Afif. Singkat mungkin Kang Afif closing statement-nya. Ya, mangga. Dimulai dengan kata lip service barangkali ya. Kalau lip service seorang pemimpin begitu di negeri tertentu begitu, itu hal yang biasa, karena ketika orang kemudian menjabat menjadi kepala negara kemudian berganti kembali juga bisa jadi ada peluang lip service di rezim selanjutnya begitu. Tetapi yang sangat mendasar adalah lip service yang dilahirkan oleh sistem yang berjalan hari ini gitu ya. Karena lip service sistemik paradigmatik inilah yang kemudian menjadi persoalan yang sangat mendasar. Kenapa demikian? Ketika sistem demokrasi kapitalistik hari ini menjanjikan kesejahteraan,
ternyata tadi yang telah disebutkan juga oleh Ustaz Agus Suryana, kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan yang semu. Bahkan yang sejahtera pun juga hanya di lingkaran oligarki kekuasaan atau orang atau pihak yang punya akses di lingkaran kekuasaan saja. Kemudian ketika sistem hari ini menjanjikan keadilan, yang ditampilkan pun juga keadilan yang semu. Kita bisa menyaksikan ketika ada pihak-pihak yang tidak sependapat dan berseberangan dengan rezim kemudian tajam sekali gitu ya. Tetapi berbeda halnya dengan pihak-pihak yang di barisan pemerintah atau penguasa hukum seolah-olah kemudian terindikasi tidak tajam kembali, tapi kemudian ketika sistem hari ini menjanjikan kemandirian gitu ya, tetapi justru negeri ini kemudian di waktu yang sama sedang dijajah oleh pihak-pihak asing ya, dengan daya baru ketika strategis di negeri ini, baik kemudian sumber daya alam dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan kemudian tenaga kerja asing juga sangat mudah melanggang ya di negeri ini, bahkan di masa-masa pemerintahan seperti ini. Dan kepemilikan akan aset-aset nasional pun juga kemudian tidak sedikit yang dikuasai oleh asing dan ditancapkan bendera asing di dalam. Jadi kemandirian yang dijanjikan adalah kemandirian yang semu. Nah, lantas seperti apa kemandirian yang sebenarnya gitu ya, keadilan yang sejati gitu ya, dan kesejahteraan yang kemudian diharapkan pada akhirnya itu kemudian bisa diusung ketika kita kemudian menyuarakan Islam secara paradigmatik dan sistemik. Dan inilah arah yang semestinya diusung oleh gerakan mahasiswa di negeri ini gitu ya, khusus oleh gerakan mahasiswa Muslim, agar apa yang kita perjuangkan menjadi pahala berlipat hari ini dan di masa yang akan datang gitu ya. Dan kemudian negeri ini hari ini pun harapannya menjadi negeri yang bahatul, thayyibatul, warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira seperti itu Kang Afif, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Coba kita beralih ke closing statement-nya dari Ustadz Agus Suryana. Bagaimana Ustadz menyikapi ini? Termasuk juga judul kita ini, kemana suara mahasiswa? Oke. Jadi pertama saya ingin menyampaikan bahwa memang rezim ini rezim yang tadi ya, pembual atau munafik. Nah, terhadap rezim yang seperti ini sudah Allah berikan juga predikatnya ya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi sangat murka ya, sangat benci di sisi ya, rezim yang seperti ini. Sangat dibenci di sisi Allah kepada siapa? Kepada mereka yang mengatakan apa-apa yang tidak mereka kerjakan. Nah, itu yang terjadi sekarang. Jadi murka Allah terhadap rezim sekarang ya. Satu. Yang kedua, terhadap menghadapi kondisi seperti ini, antum saya juga gitu ya. Kita sebagai umat Islam dalam segmen apapun tidak boleh diam ya. Tidak boleh diam, ambil peran. Ambil peran karena diamnya kita itu akan memberatkan hisab kita. Ambil peran. Setidaknya kalau kemudian kita tidak bisa optimal dalam mengambil peran itu, jangan menghalangi. Ya, sekecil apapun bentuk dukungan kita dalam perjuangan, insya Allah Allah akan memberikan balasannya. Jadi ambil peran, lebih disyukuri, berjuang bersama-sama untuk tegaknya Islam kafah yang melalui institusi khilafah. Nah, yang berikutnya, kenapa kita harus bersemangat menyampaikan kebenaran itu? Karena ini adalah kewajiban dan pahalanya besar. Abdul jihad kalimatul haqqin inda sultanin jairi. Seabdul-abdulnya jihad adalah, seutama-utamanya jihad adalah kalimatul haqqin, menyampaikan kalimat kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Itu digelari itu ya, pahalanya seperti seabdul-abdulnya jihad. Atau bahkan disebutkan Sayyidus Syuhada yang disamakan dengan Hamzah bin Abdul Muthalib, pemimpinnya orang-orang yang mati syahid. Ya, betapa tidak menggiurkan. Nggak usah takut. Yang kedua, berani saja tidak cukup, tapi kita harus punya metode, punya panduan, punya roadmap ya. Arah perjuangan kita itu harus jelas. Jangan kemudian reaktif,
dan responsif terhadap hal-hal yang misalnya jadi kebijakan tidak populis dari penguasa. Ada kebijakan tidak populis, kita turun ke jalan menyuarakan tuntutan, misalnya turunkan bahan bakarnya, turunkan harga sembako dan yang lainnya. Tetapi setelah itu kita tidak tahu arahnya kemana. Apa yang mesti dilakukan selanjutnya? Apa makna turun kita ke jalan? Apa makna artikulasi yang sudah kita keluarkan itu? Jadi harus punya panduan, punya metode. Agar kita terarah, antum nggak bisa dakwah sendirian. Kita harus berjamaah, harus berkelompok, harus ada terorganisir dengan baik gitu. Dakwah itu harus terencana, ya. Dan yang berikutnya, yang tiga, bersabar, ya. Perjuangan itu butuh waktu. Tapi sabar itu bukan berarti defensif, ya. Intinya ada sabar untuk tidak bermaksiat, itu salah satunya. Jangan sampai tergoda untuk melenceng dari jalur perjuangan. Nah, saya sangat menyayangkan sekali itu dulu, ini yang sekarang kayak Fazlur Rahman yang jadi jubir presiden, itu kan dulu sangat sangat ini ya, sangat kritis sekali sebagai mahasiswa ITB dulu dia itu. Demo selalu dia pimpin dan seterusnya. Tapi omong kosong sekarang ya. Mulutnya disumpal kekuasaan oleh kenikmatan sesaat, ya akhirnya tidak suaranya sudah sumbang, ya tidak lagi menyuarakan kebenaran. Oleh karena itu antum sebagai mahasiswa sabar, ya godaannya banyak nanti. Kesuksesan hakiki itu adalah ketika kita ya sudah bisa menunaikan janji Allah, tegaknya syariat Islam yang kamu. Walau alam misal. Demikian, Kang. Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih atas arahannya dan luar biasa sekali. Jadi ada beberapa hal yang memang harus kita tekankan untuk menjawab pertanyaan kemana suara mahasiswa ini. Sebenarnya kita harus memperhatikan apa yang ingin disuarakan. Tadi sudah dijelaskan bahwa problem utama yang harus disuarakan. Lalu kemana arahnya haruslah memang mengarah kepada arah perubahan mendasar tadi. Jangan sampai kepada perubahan yang sifatnya bercabang, dan tentunya perubahan dasar itu tadi sudah disampaikan bahwa tidak diterapkannya syariat Islam itu menjadi problem utamanya itu. Lalu bagaimana caranya? Sebagaimana tadi disampaikan 3 hal penting ya, harus berani mengambil peran, lalu juga terencana, dan yang terakhir sabar. Ya intinya di mana posisi kita itu sebenarnya menentukan. Nah, sekalipun kita bisa menjawab pertanyaan sesulit apapun, kalau kita tidak berkontribusi dalamnya, mungkin hanya sekedar menjadi wacana di muka saja gitu. Nah, jadi king of lip service ya, antakulu malah malun ya Ustaz. Gitu ya. Baik, alhamdulillah kita sudah menjalani agenda malam hari ini, pembahasan yang sangat menarik, dan tentunya ada banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua hadirin yang sudah hadir di Zoom ataupun YouTube. Termasuk khusus kepada 2 pembicara utama kita, Mas Sofyan dan juga Ustaz Agus Suryana. Semoga apa yang disampaikan menjadi maljariah atas ilmu yang bermanfaat buat kita semua, dan tentunya tersalurkan semangat juangnya kepada kita semua. Semoga mohon doanya semoga bisa istiqomah untuk menyuarakan kebenaran Islam itu sebagaimana yang dibahas tadi. Walau alam bisawab, saya selaku moderator mohon pamit ya. Semoga apa yang disajikan dari agenda Ngopi LSP ini bisa bermanfaat, dan tentunya ada hal-hal menarik, karena tadi saya juga disampaikan baru ini ada sedikit door prize, memang infonya belum disampaikan di publikasi. Ternyata ada door prize ini diberikan kepada tadi penanya ya, yang bertanya tadi. Silakan isi formulir ini ya, hadiran nanti akan diberikan. Semoga kita bisa berjumpa kembali nanti di pertemuan minggu depan.
Dan juga semoga rekan-rekan semua tetap dalam keadaan sehat, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan, walaupun minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun. Ustaz Agus. Baik, sampai-sampai. Ya, Mas.